Romolah, saya dapat berita dari teman-teman kita yang berada di Turki hari ini bahwa pengaruh partai Erdogan sudah tidak begitu kuat lagi sekarang, di mana di dua negara utama, Ankara dan Istanbul, mengalami kekalahan. Nah, apakah ini merupakan isyarat akan berakhirnya Erdogan? Nah, kalau Erdogan berakhir, kemudian apakah yang berkuasa nanti adalah orang yang anti-Islam? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, nanti Turki ini akan dikuasai oleh 80 negara. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka nanti yang ziluna wa ya'tuna tahta samanuna raya, tahta samanina raya. Mereka akan datang di bawah 80 panji. 80 panji artinya 80 bendera. 80 bendera berarti 80 negara. Walikuli royatin isna asara alaf junudan. Setiap bendera 12.000 pasukan. Berarti 960.000 orang akan menjadi pasukan Dajjal. Pasukan Hizbus Syaitan. Nah, bertemu dengan pasukan Imam Mahdi di sini. Nah, ketika pertempuran itu terjadi, mereka yang 80 panji tadi kalah. Sehingga Turki kemudian dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Ya, sebentar Pak, saya gambarkan. Mereka menguasai Turki dengan 80 negara, 80 panji. Ya, satu panji 12.000 berarti 960 orang. Ya, 960 pasukan. Ini Halab atau Aleppo. Ya, di mana di sini ada Imam Mahdi bersama pasukan yang tadi tiga. Ada Ahlus Syam, ada Ashabul Ratisu, dan ada Taifah Mansurah. Sebetulnya Taifah Mansurah juga kadang Rasulullah sebutkan pada mereka. Ya, tapi kita bedakan agar ada bagian lain yang termasuk dari pasukan Imam Mahdi ini. Nah, berapa jumlah mereka? Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Hanya awalnya pasukan Imam Mahdi itu hanya sama dengan Ahlul Badar, kata Rasulullah. 315 orang, kurang lebih. Nah, perang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Al-Mahdi berhasil mengalahkan mereka, dan pada saat itu mendapatkan ghanimah yang cukup banyak, luar biasa. Nah, kemudian ketika mereka kalah oleh Imam Mahdi, Turki kembali, ada satu terjadi peristiwa alam. Nah, peristiwa alam terjadi. Apa itu? Datangnya satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Artinya 3 kali 24 jam. Ini kata Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan demikian? Rasulullah pernah menyatakan bahwa antara dibebaskannya kembali Turki oleh pasukan Imam Mahdi dengan kedatangan Dajjal nanti dari Khurasan. Ini pasukan Dajjal nanti datang ke sini. Yang dimaksud dengan pasukan Dajjal adalah pasukan Dajjal yang inti, yang berjumlah 70.000 orang, Yahudi Isfahan, yang mereka berpakaian jubah hijau, membawa pedang kilatan emas yang ada gambar naga di sarung pedangnya. Ya, para sekalian. Pertemuan ini akan terjadi didahului oleh peristiwa datangnya satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Pernah kita bahas di sini? Belum. Di saat pertemuan antara Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal setelah mengalahkan pasukan Bani Rum atau Bani Asfar. Rasulullah menyebutnya Bani Asfar, itu kulit bule. Antara pertemuan mereka, pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal, saya selipkan ini. Karena ketika umat Islam bertemu dengan Dajjal, teknologi saya yakin sudah tidak ada saat itu. Ya, bertemunya pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal yang berjumlah 70.000 itu terjadi setelah teknologi hilang. Nah, pertanyaannya, peristiwa apa yang mengakibatkan teknologi itu hilang? Kalau bukan peristiwa yang tadi kita bahas. Ya, peristiwa alam tadi. Benda langit tadi datang berpengaruh pada bumi, lalu menjauh ke bumi, menjauh ke matahari, lalu kemudian meledak. Nah, ledakannya ini apakah itu yang akan terdengar nanti di Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pecahan dari benda langit tadi akan menjadi meteor yang akan menghujani bumi. Nah, inilah yang mengakibatkan munculnya kabut asap. Tanda yang kedua dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Ya, kabut asap ini akan keluar menutup bumi selama 40 hari 40 malam, sehingga kita tidak bisa membedakan. La tastati'una antufariku bainal laili wan nahar. Kalian tidak akan bisa membedakan mana siang mana malam akibat terjadinya kabut asap tadi. Baik, Ibu Firman, kembali pada kisah yang tadi, Allah. Nah, maka bertemulah kemudian pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal tadi di mana? Di Masjid Umawi, masjid bermenara putih, Syarqiyah Damaskus. Di timur Damaskus tadi, kata Rasulullah, ini timur Damaskus. Ini Aleppo. Di sinilah terdapatnya Masjid Umawi tadi yang berwarna putih. Ini kita pernah lihatnya pertemuan yang lalu, kita pernah melihatnya. Dan ini masjidnya, masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dari sudut pandang yang lain, dari sisi yang lain.
Ini dari atas. Ini bagian dalamnya. Masjid ini sempat hancur ketika serangan tragedi kemarin, konflik Suriah, di saat Bashar Assad mengirimkan pasukan untuk mengejar-ngejar pasukan ISIS tanda petik ya, ISIS tanda petik. Ya. Nah, ketika itu kaum muslimin sedang salat di dalam, diimami oleh Imam Mahdi. Walaupun ketika itu Nabi Isa turun, ya, turun di Menara Putih ini, Syarqiyah Damaskus, Imam Mahdi memanggil Nabi Isa dan mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah salilana." Mari Nabi Allah imami kami salat. Nabi Isa menolaknya. La, taqaddam. Imam Mahdi didorong kembali. Ya. Hadhihi ukimatlah. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Ya. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Tukramatullah hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Inna ba'dukum li ba'din umara. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ya. Surat apa yang membuat kita paham kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat saat itu? Ya, ada yang tahu? Pernah kita bahas di sini belum? Ada door prize? Surat Ali Imran ayat ke-180 dan surat Ali Imran ayat ke-182. Ayat 180, 181, 182. Coba lihat dalam Quran surat Ali Imran. Ada yang bisa bacakan untuk saya? Silakan. Ada Mas bawa? Surat ketiga ayat maaf, tidak pakai 181 dan 82. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ayat yang ke-82-nya wa man kafara ba'da dzalika fa alaika humul fasiqun. Itu ya ayatnya ya. Nah, itu perjanjian yang Allah ambil dengan semua nabi dan rasul. Manakala nanti datang Nabi Muhammad SAW, summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul musaddiqan lima ma'akum, membenarkan kitab yang ada pada mereka, membenarkan hikmah yang ada pada kalian. La tu'minun nabi wa la tansuruna. Kalian akan beriman kepada Muhammad tadi, pada Rasulullah, dan akan menolongnya. Apakah kalian mengambil ini? Kata Allah. Qalu aqrarna, kami mengambilnya. Fasyhadu ana ma'akum minasyahidin, kata Allah. Saksikan, aku pun menyaksikan bersama kalian. Nah, yang kedua, ayat ke-82-nya, Allah ancam siapapun nabi yang tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad saat itu fasik. Allahu Akbar. Para nabi saja jika tidak mengikuti sunnah Rasulullah fasik, apalagi kita. Betul? Ya. Kalau nabi fasik berarti kita